saya akan lanjut ke pola candlestick. Jadi sebelum saya jelaskan materi pola candlestick atau candlestick pattern, mungkin saya akan ulangin tentang candlestick dulu, meskipun kemarin sudah kita sedikit edukasi tentang candlestick. Jadi candlestick sejarahnya ini diciptakan pada abad ke-18 oleh Munehisa Homma, ya, yang pasti orang Jepang ya, dari pakaiannya ya. Nah, seorang pedagang beras dia, dari Sakata Jepang. Bapak Ibu bisa searching, browsing di YouTube banyak ya, di Google ada ya. Jadi ini pedagang beras ya yang menciptakan candlestick, kemudian diperkenalkan ya oleh Steve Nissen ya dengan bukunya Japanese Candlestick Charting Technique ya. Ini banyak orang yang para trader profesional memakai grafik candlestick akhirnya. Ya, kenapa? Karena candlestick jenis grafik yang banyak memberikan informasi dibandingkan grafik jenis lainnya seperti line chart, hanya berdasarkan closing price aja kalau line chart. Bar chart berbentuk lidi. Ya, memang ada open high low closingnya, tapi tidak ada bodinya. Ya, secara visual kasat mata, ya kalau bar chart kita tidak bisa melihat apakah candle itu grafik turun atau naik karena tidak ada body. Nah, kelebihan candlestick ini memberikan informasi yang banyak ya, Selain open high low, ada body. Pewarnaannya juga jelas. Oh, kalau naik bodinya saya warnain biru atau hijau atau hitam, jadi bebas pewarnaan, tidak ada aturan. Kalau turun warnanya merah atau putih, terserah ya. Jadi secara visual kasat mata kita tahu harga lagi naik. Kenapa? Candlenya biru, candlenya hijau. Berarti open di bawah, closing di atas. Oh, harga lagi turun. Kenapa? Candlenya, bodinya warnanya merah. Berarti open di atas, closing di bawah. Itu kelebihan candlestick. Ya. Terus sekarang masuk ke candlestick pattern. Pattern itu pola. Ya. Jadi candlestick pattern dapat memberikan gambaran mengenai keseimbangan antara pembeli dan penjual. Pola yang lain dapat juga menunjukkan reversal atau pembalikan, ya, continuation atau penerusan atau kelanjutan, dan sideways. Ya, sideways ini konsolidasi atau keraguan-raguan. Nah, jadi di market kan pembalikan tren dari uptrend ke downtrend atau penerusan di tengah, ya, sama sideways. Ya, sideways itu flat. Buyer dan seller volumenya sama, ragu nih, menunggu muatan. Ya. Dan itu bisa dilihat dari bentuk pola candlestick nanti. Ya. Benefit candlestick pattern, ya. Pola candlestick memiliki aturan yang jelas, jadi ada aturannya nanti ya, sehingga dapat membantu dan memudahkan untuk menganalisa serta mengidentifikasi pergerakan harga. Nah, jadi penting sekali karena di dalam analisa market, ya, market ini ada 40 miliar, ranging dan trending. Jadi market itu ada dua. Kalau tidak ranging itu sideways, ya, nggak naik, nggak turun, atau trending. Trending itu uptrend dan downtrend. Itu market. Sedangkan pola di market itu ada dua juga, candlestick dan grafik. Makanya ada candlestick pattern, pola candlestick, atau chart pattern atau pola grafik. Ada dua polanya. Jadi kita sekarang belajar pola. Nah,
malam ini kita belajar pola candlestick dulu. Oke, minggu depan nanti kita lanjut chart pattern, pola grafik. Nah, benefitnya ya untuk candlestick pattern buat kita, buat trader yang belajar pola candlestick ini benefitnya banyak sekali ya. Nah, trader ya, Bapak Ibu, kalau belajar candlestick pattern akan lebih cepat memperkirakan siapa yang mengontrol pasar. Ya, yang menguasai pasar. Ya, apakah buyer atau seller dengan melihat warna body yang tadi saya jelaskan, body candlestick ya. Dengan melihat warna body kita sudah tahu kok buyer menguasain, seller menguasain ya. Dan pola candlestick yang terbentuk warna dan pola atau bentuknya nanti ya. Bentuk itu panjang body, karena candlestick kemarin kita belajar struktur bagian candlestick itu ada dua, ada body dan ada shadow atau ekor atau wick ya. Nah, itu menunjukkan seberapa dominan kondisi bullish atau bearish, naik atau turun atau sideways pada market. Itu benefitnya. Ya, jadi kalau Bapak udah belajar candlestick pattern, melihat satu candlestick, Bapak Ibu bisa bercerita sudah. Oh, ini buyer dominan. Ya. Kondisinya akan naik atau bullish. Oh, ini sideways, ragu-ragu pasar. Buyer dan candle sama. Itu bisa dilihat dari pola candlestick. Nah. Terus pola candlestick pattern ini saling memberikan konfirmasi entry. Jadi bisa dijadikan alat entry buy dan sell dengan candlestick pattern. Ya. Dengan analisa teknikal lainnya. Misalkan analisa teknikal lainnya seperti support resisten. Kemarin sudah belajar support resisten. Ketika kita sudah tahu menentukan support. Di support terjadi misalkan pola candlestick ya. Nah, Marubozu lah, hammer lah. Oh, kalau Marubozu bullish, Marubozu misalkan buyer full dominan menguasain, dia trennya akan naik. Terjadi di support. Wah, ini buy. Ya. Dengan stop loss di bawah support. Nah, jadi enak. Ya. Dengan belajar candlestick. Kenapa? Tadi saya udah bilang candlestick itu cerminan dari harga, representasi dari pergerakan harga. Ya. Nah, susunan pola candlestick ini terdiri dari ya, ada yang single candlestick, ada yang double candlestick pattern, triple candlestick pattern ya. Pada umumnya ini ya. Ini yang kita akan bahas, tapi karena durasi waktu ya, karena pola candlestick ini jumlahnya banyak, kalau kita belajar ratusan ya, ratusan jumlah polanya yang single, double dan triple ya. Kalau kita belajar semuanya pusing ya. Saya pun nggak hafal nama-namanya, tapi yang penting bisa membaca makna dari polanya ya. Nah, jadi nama tidak perlu Bapak Ibu hafalin. Yang paling penting polanya, maknanya ini artinya seperti apa, itu yang paling penting ya. Nah, terus belajar yang sering muncul, pola candlestick yang sering muncul di market dan powerful. Ya, powerful ini tingkat akurasinya tinggi. Nah, di sini saya akan kasih pola candlestick yang sering muncul di market dan tingkat akurasinya tinggi. Ya, nah, karena durasi waktu saya tidak akan memberikan semuanya single candlestick pattern yang jumlahnya banyak, mungkin 2 atau 3 aja, nanti double juga ya. Sekarang kita lanjut ke pola candlestick yang single dulu ya. Single candlestick ya.
pada single candlestick pattern atau pola candlestick tidak ada pasangan, hanya berdiri satu bar aja ya. Namanya single Bapak Ibu ya. Dan paling mudah dilihat karena single ya. Nah, pada umumnya di market ini yang single ini ya, pertama candlestick Marubozu. Kenapa pakai Marubozu? Saya nggak tahu siapa yang menamakan Marubozu ya. Nah, tapi secara harfiah Marubozu itu artinya si kepala botak, tidak ada rambutnya. Candlenya ini tidak ada ekornya, ya, nggak muncul shadow, jadi body aja, gundul lah, nggak ada rambut, ya. Nah, kenapa dinamakan candlestick Marubozu, ya, tanpa rambut, ya. Nah, Marubozu menunjukkan sinyal pergerakan yang strong, yang kuat. Ya. Jadi ada dua candlestick Marubozu, bullish Marubozu. Mungkin kalau Bapak Ibu candlenya diwarnai hijau, kalau kelihatan candlestick yang tidak ada ekornya naik closing, wah ini trennya kuat sekali naik. Ya, kuat sekali. Ya. Volume buyer dominan, seller tidak ada sama sekali. Terbukti tidak ada perlawanan seller. Ya. Bullish strong. Ya. Nah, terus yang kedua Marubozu bearish, turun. Nah, kalau candlenya turun dikasih warna merah, ini bodinya merah full, tidak ada ekornya. Artinya seller yang dominan, volume seller yang full, tidak ada perlawanan buyer. Artinya strong, trend turun. Ya, karena juga erat kaitannya dengan tren kalau Marubozu ini. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menjumpai, melihat, menemukan ya grafik candlestick Marubozu, peluangnya sangat bagus sekali. Cuma fakta di market candlestick Marubozu ini jarang terjadi, tapi pernah ya, pernah. Oke. Nah, saya kalau menemukan Marubozu ini nggak banyak mikir sudah ya. Kalau Marubozu bullish kelihatan ya udah buy talk isinya, bearish ya sell talk isinya udah. Oke. Kita lanjut ke candlestick single tapi doji. Nah, ya. Doji adalah pola candlestick yang hanya terdiri satu candle di mana harga open dan harga close-nya sama atau hampir sama. Nah, ya. Sehingga candle bisa tidak mempunyai body. Bodinya sangat tipis atau kecil. Ya. Ini namanya candlestick doji. Nah, jadi ada 5, ada doji star. Ya. Di tengah. Ya. Jadi awalnya seller dominan, buyer dominan, tapi closingnya di tengah. Sama nih antara volume buyer dan seller. Ya, ragu. Ya, doji ini dinamakan candle keraguan-raguan. Ya, buyer nggak dominan, seller nggak dominan. Karena berdasarkan closing price sama. Ya, ada long doji, dragonfly, ya, gravestone. Nah, nama tidak perlu bingung, yang penting maknanya aja ya. Kalau kelihatan candlestick yang closingnya tipis hampir sama, nah tidak ada body, ini doji, itu aja Bapak Ibu, simpelnya ya. Doji terbentuk ketika pasar sedang konsolidasi atau ragu-ragu, tadi saya bilang ya, nggak naik nggak turun nih, volume buyer dan seller sama. Ya, di sini tampak jelas sentimen bullish dan bearish berada dalam keadaan seimbang. Buyer dan seller saling menunggu. Ya, inilah doji. Oke, termasuk single candlestick ya. Nah, ini grafiknya, ini tipis kayak gini ya. Nah, ini ya, hampir tidak ada body. Ini candlestick doji. Oke. Yang ketiga, ini masih
masuk ke single candlestick ya, hammer dan inverted hammer. Pengertian candle hammer bisa dengan mudah kita kenalin. Pokoknya kalau yang single candlestick ini gampang secara visual ya, gampang karena single ya. Nah, kalau Marubosu tidak ada rambut, tidak ada ekor, body full. Doji bodinya tipis karena closing ya hampir sama atau sama. Nah, hammer, nah, karena namanya hammer seperti bentuk palu ya. Hammer adalah pola candle pembalikan arah naik, bullish reversal yang terbentuk dalam sebuah tren turun. Ini penting ya, jangan sampai salah memahamin. Candlestick hammer itu pola candle pembalikan arah naik, bullish reversal. Artinya awalnya tren turun, jadi candlestick hammer ini terjadi di bawah untuk naik, bukan di atas. Ya. Terjadi di support biasanya atau demand kalau supply demand. Ya. Syarat-syarat pola hammer terjadi di akhir sebuah downtrend. Nah, kalau downtrend turun, kalau sudah mau berakhir trennya biasanya, ini biasanya ya, diawalin dengan bentuk candlestick hammer. Ya. Oke. Panjang ekor paling tidak 2 kali lipat dari ukuran body candle. Aturannya jelas. Ya, kurang lebih, nggak perlu Bapak ukur dengan penggaris ya, kurang lebih lah, bisa dilihat secara kasat mata. Tidak ada ketentuan mengenai warna candle, mau warna candle hijau pas naik atau merah, tidak ada aturan. Aturannya hanya terjadi di sebuah downtrend, berarti di bawah, dan ekornya panjang, ya, 2 kali lipat dari bodinya, ya. Jadi bodinya pendek, ekornya yang panjang. Hammer kayak palu kan panjang itu pegangannya ya, bodinya kan kecil. Nah, warna tidak jadi masalah ya. Namun bila candle hammer memiliki warna bullish, wah ini tambah kuat karena terjadi di bawah atau sebuah downtrend berakhir. Apalagi ekor panjang, bodinya hijau atau naik strong ya. Kalau Bapak menjumpai itu, buy aja. Oke. Kesalahan-kesalahan umum yang tidak belajar tentang candlestick ya, ini biasanya pemula ya, salah menyikapin sinyal berbentuk palu ini, hammer, ketika posisi masih berada di tengah pergerakan harga atau di tengah tren nih. Ya, di tengah tren muncul hammer. Ya, itu abaikan ya, atau di puncak di atas di uptrend hammer terjadi, pola hammer candlestick seperti palu terjadi di atas ya, abaikan ya. Jadi hammer itu berfungsi di sebuah downtrend di bawah ya. Nah, ini yang banyak salah ya. Posisi palu saat uptrend sedang berjalan sebenarnya adalah sinyal berkelanjutan tren bullish, hati-hati ya. Kalau misalkan di pertengahan Bapak Ibu kelihatan palu ya, nah, itu bukan akhir sebuah tren, bisa berlanjut ya. Di atas pun sama ya. Jadi syarat mutlak untuk candlestick hammer ini terjadi di sebuah downtrend mau berakhir di bawah ya. Nah, oke. Nah, nanti kalau yang sebaliknya itu ada yang di atas ya, namanya candle hanging man. Oke. Nah, candlestick hammer sudah clear ya, bentuknya ini hammer seperti ini Ibu. Nah, ini nih kecil, ekornya panjang kayak palu, terjadi di bawah ya. Inilah tanda berakhirnya sebuah downtrend turun, berakhir di sini ya. Oke. Bukan di pertengahan atau di atas, bukan ya. Jadi hammer di bawah ya.
candlestick inverted hammer. Nah, sama ya, kebalikannya ya. Palu yang dibalik gini ya, ekornya di atas ya. Itu inverted hammer. Ya. Nah, clear ya untuk yang hammer candlestick. Nah, sekarang ke single candlestick selanjutnya, yaitu pola candlestick hanging man dan shooting star. Nah, ini kebalikannya hammer Bapak Ibu. Kalau candlestick hanging man dan shooting star, kita dapat menemukan di akhir dari tren bullish di atas. Tren bullish, tren naik terjadi di atas. Dan biasanya menandakan puncak pada uptrend ini akan berakhir atau disusul dengan harga reversal pembalikannya. Ya. Nah, ciri-ciri fisik candlestick hanging man ya. Nah, memiliki ekor lower shadow yang panjang, mirip hammer ya. Nah, dan upper shadow-nya yang kecil. Jadi ada ini shadow ekor atasnya itu lebih pendek daripada shadow bawahnya. Untuk warna candle tidak ada ketentuan, bebas. Yang pasti terjadi di puncak atau di supply atau terjadi di resisten. Nah, kalau hammer di downtrend, di bawah, di demand atau di support. Oke, itu syaratnya ya. Terus shooting star ya. Nah, ini shooting star ini kayak hammer dibalik kayak gini ya. Nah, oke. Nah, ekornya di atas ya. Nah, kalau yang hanging man ini ekornya di bawah ya, bodinya di atas. Tapi terjadi di resisten di puncak. Ingat ya, hammer dan hanging man ya. Nah, ini shooting star sama dengan hanging man, terjadi di atas juga ya, di resisten, di supply ya. Cuma ciri-ciri fisiknya candlestick shooting star ini ya, bodinya ini di bawah, ekornya yang di atas panjang. Oke. Warna tidak ada ketentuan. Sama ya, hanging man dan shooting star muncul di akhir uptrend. Naik kalau sudah mau berakhir, biasanya diawali dengan pola candlestick shooting star atau hanging man. Nah, ini sinyal reversal pembalikan bahwa harga akan bearish. Sedangkan hammer dan inverted hammer muncul di akhir downtrend sebagai aba-aba harga berbalik naik. Jadi itu ya. Nah, hammer, inverted hammer terjadi di bawah. Simpelnya ya, shooting star, hanging man terjadi di atas. Oke, cukup jelas ya. Nah, itu single candlestick yang bisa saya sampaikan, meskipun ada lainnya, itu yang powerful, yang sering terjadi di market juga. Jadi belajarnya itu jangan langsung banyak Bapak Ibu, pusing ya. Belajar satu pola atau dua, tapi paham luar kepala. Lihat grafik kasat mata sudah, wah ini hanging man, wah ini shooting star, terjadi di atas, di supply, ini supply, sudah cukup bagus. Daripada belajar banyak tapi lupa, salah dalam memahami, wah ya beresiko jadinya ya. Jadi itu single candlestick tadi yang bisa saya sampaikan. Ada Marubozu yang bodinya ya tidak ada rambut, body aja ya. Terus ada Doji itu closingnya hampir sama, nah tidak ada body ya, keraguan-raguan. Ada tadi hammer dan inverted hammer, nah, biasanya terjadi di demand, di bawah, di support. Nah, itu sinyal awal pembalikan tren reversal dari turun ke naik ya. Terus yang terakhir hanging man dan shooting star terjadi di supply
atau resisten atau di puncak lah ya, sebagai sinyal awal pembalikan tren dari uptrend ke downtrend. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pola candlestick dengan double candlestick pattern. Kalau single tadi hanya satu, sekarang double candlestick berarti dua ya. Nah, dua candlestick, pola dua candlestick ya. Nah, yang sering muncul dan powerful itu candlestick engulfing kalau yang double ya. Nah, engulfing ya. Salah satu sinyal reversal pembalikan yang paling jelas ya, ini double candlestick polanya engulfing. Dengan memanfaatkan pola candlestick engulfing, trader harian seringkali ya, bahkan banyak ya, bisa mengambil profit keuntungan dari pola ini sebagai entry. Jadi double candlestick pola engulfing ini bisa dijadikan sinyal entry loh ya. Nah, entry seperti tadi Marubozu ya. Nah, bentuk pola candlestick engulfing ini terjadi dua bar ya, dua candle di mana bar terakhir lebih panjang, atau engulf itu artinya menelan bar candle sebelumnya dengan body yang lebih panjang. Ada dua jenis engulfing, bullish engulfing dan bearish engulfing. Nih, artinya menelan ya. Candle pertama ini bodinya lebih kecil. Candle selanjutnya ini panjang, ditelan habis, diinggulf, dipeluk, ya, ditelan lah. Ya, ini engulfing juga, ya. Ini engulfing juga. Nah, jadi jangan kaku hanya seperti ini. Pokoknya candle yang selanjutnya, dua candle yang kedua ini lebih panjang bodinya. Ya, kalau bearish engulfing kebalikannya. Ya. Oke ya. Cara entry pada candlestick engulfing. Ya, karena ini sebagai sinyal pembalikan tren. Nah, misalkan ini dari downtrend muncul nih engulfing body, candle pertama dimakan habis nih, closing di atasnya ya, biasanya signifikan ya. Ini mendadakan swing low terjadi. Nah, pembalikan dari downtrend ke uptrend diawalin dengan pola candlestick engulfing. Ya udah, buy, stop loss di bawah ini. Nah, ini entry-nya. Ingat, entry berdasarkan closing ya, bukan harga yang sedang berlanjut. Karena bisa aja polanya nanti nggak jadi, bodinya closing di atas, berarti gagal jadi engulfing, malah bearish engulfing atau turun nanti. Closing, tunggu closing ini ya. Sebaliknya bearish engulfing, cara entry-nya naik ya, ini bodinya ini ya, turun, udah entry, resisten, sell, stop loss di atas resisten ya. Pada saat kita melihat indikasi terjadinya candlestick engulfing, sebaiknya kita menunggu sampai candle kedua ditutup. Ditutup berarti closing. Kalau time frame harian berarti nunggu penutupan closing ya. Kalau candle 4 jam dipakai acuan, candlestick 4 jam, closing 4 jam, dan seterusnya ya. Nah, jadi entry-nya itu candle ketiga, open-nya berarti, oke. Ini. Nah, oke ya, paham ya, simple ya, karena dua candlestick. Nah, bisa dijadikan sebagai alat entry, apalagi terjadi di support. Nah, mendekatin support terjadi engulfing. Udah valid dan memberikan konfirmasi untuk entry. Ya. Nah, kalau bearish engulfing terjadi di resisten atau di zona supply. Ini contoh penerapan di grafik bullish engulfing terjadi di
bisa disupport di area demand ini ya. Nah, ini bullish engulfing juga ini, tapi ini yang paling bawah kan. Oke, ini bearish engulfing. Oke. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Follow juga sosial media kita fs.trader_community. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Salam profit. FS Trader Community.